Bagaimana hukum pulsa atau kuota yang nyasar? Bolehkah kita pakai atau tidak? Kuota nyasar atau pulsanya nyasar? Tidak tahu di antara santri-santri ada yang sudah menerima menerima kuota atau pulsa yang tiba-tiba ya nyasar, itu milik orang, tiba-tiba masuk ke nomor kita ya. Ya, bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita pakai atau tidak? Kuota nyasar atau pulsa yang nyasar itu disamakan oleh ulama dengan, pertama disamakan dengan namanya luqatah, barang pungutan. Yang kedua ada yang menyamakannya dengan malun dha'i' namanya, dengan harta yang hilang. Nah, bagaimana cara untuk menyikapi tadi barang hilang atau barang temuan? Ya, cara untuk menyikapi barang temuan atau barang hilang itu, nah itulah yang menjadi jawaban daripada pulsa atau kuota yang nyasar yang masuk ke dalam nomor kita. Di sini dijelaskan yustaratu fil luqatah, di dalam kitab namanya Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin ya. Paslun yustaratu, disyaratkan fil luqatah. Luqatah itu artinya barang temuan. Syurutun, ada beberapa syarat. Ahaduha, salah satu syurut ya, ada 3 syarat. Ahaduha antakuna syai'an do'a mim malikihi, hendaklah sesuatu itu adalah hilang mim malikihi, daripada pemiliknya. Hilangnya lisukutin, bisa karena jatuh, atau goplatin, atau karena gofla, lali, dia ndak tahu, lupa gitu di mana ya. Nah, bisa jadi kan ada orang penjual pulsa seharusnya diisikan kepada yang membeli, tapi ternyata nyasarnya menuju kepada nomor orang lain. Nah, itu karena goplah, atau bisa dianggap karena sukut itu ya. Itu namanya luqatah ya. Fa'ama iza alqatir ruh saubaha fi hijrihi au alqa ilaiha ribun kaisan walam ya'rif man huwa au mata muwarisuhu an wada'i' wa huwa la ya'rifu malakaha fa huwa malun dha'i'. Nah, adapun apabila sesuatu misalnya kayak pakaian misalnya ya, atau ada kantong yang isinya duit di dalamnya, tiba-tiba diterbangkan oleh angin dan tidak diketahui siapa pemiliknya, atau pemiliknya diketahui tapi udah meninggal dunia. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau diketahui pemiliknya itu, maka kasih sama yang memilikinya, kembalikan. Kalau tidak diketahui, kasih kepada ahli warisnya. Nah, ini gimana dengan pulsa? Sama. Kalau tahu dari siapa itu pulsa itu, beritahu atau bayar itu pulsa itu. Nggak boleh dipakai. Wah, gimana itu? Kita enak-enak aja ya pakai ya pulsa orang. Oh, nggak boleh, nggak boleh dipakai. Wa huwa la ya'rifu malakaha, ay malika, dia tidak tahu siapa pemiliknya. Maka hal itu adalah dianggap malun dha'i', yaitu harta yang hilang, yahfazu, yang harus dia pelihara. Berarti kalau dipelihara maksudnya apa? Tidak boleh dipakai. Tapi kalau kita tidak pakai gimana ini? Ya beli pulsa yang lain, jangan pakai yang itu. Pokoknya berapa yang masuk itu harus tetap tersisa itu. Yahfazu, harus dia pelihara itu. Wala yatamalaku, dan tidak bisa untuk memilikinya. Berat juga ya. Nah, terus bagaimana? Pemiliknya tidak kita ketahui. Kalau pemiliknya tidak diketahui atau ahli waris nggak diketahui kan? Nah, seharusnya diumumkan itu, hadir itu. Diumumkan kapan? 1 tahun. Wih, kita ngumumin di siapa? Ya mungkin kita beritahu kepada siapa yang biasa tempat kita ngisi pulsa. Oh, enggak ada yang nyasar katanya. Nah, kalau udah begitu, hadirin ya, intinya
boleh dipakai, tapi dengan syarat nanti diganti kalau datang atau kalau ada orang yang mengaku dia sudah mengirim pulsa kepada kita. Atau kalau kita sudah artinya putus asa, tidak bisa untuk mengetahui pemiliknya, nah hendaklah kita menyumbangkannya kepada Baitul Mal. Baitul Mal sini di mana? Kas negara ya. Masa 10.000 kasih ke kas negara? Kalau begitu udah masukkan aja ke kotak amal. Kira-kira ya berapa atau senilai dengan pulsa tersebut. Intinya hadirin, kita tidak boleh untuk memakan, menggunakan milik orang lain tanpa persetujuan atau izin pemilik dari barang tersebut. Illa kecuali yakinun an ridha, yakin terhadap keridhaannya. Kalau itu beda. Kalau udah yakin tentang keridhaannya, misalnya ada sabun temennya bisa dipakai, ditaruh di apa? Santri kalau naruh sabun di kamar mandi itu diridhoi atau dipakai atau gimana itu oleh temannya? Nah, kalau diridhoi, yakin diridhoi, ya boleh Anda pakai. Tapi kalau masih ragu-ragu jangan. Nah, santri yang punya sabun makanya jangan ditaruh di kamar mandi. Maksudnya dilepas di bawah, taruh di ember ya. Ada tempat sabun ya, supaya tidak dipakai oleh orang. Begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Jawabannya. Mahasine kebun syurga